Malam itu, Parman baru saja menyelesaikan tugas dinasnya ketika ia menerima telepon dari polisi. Kabar yang ia terima menghancurkan dunianya. Adiknya, Reza, telah ditemukan tewas mengenaskan di sebuah jalan sepi. Tubuh Reza penuh luka akibat serangan brutal. Tidak ada saksi yang berani bicara, dan barang-barang berharga miliknya hilang. Parman tahu bahwa ini adalah ulah begal yang telah lama meresahkan kota. Saat tiba di kamar mayat, Parman hampir tak mengenali wajah adiknya. Ia menggenggam tangan dingin Reza sambil menahan air mata. Kenangan masa kecil mereka berkelebat di benaknya, terutama bagaimana Reza selalu mengandalkannya. Ia merasa bersalah karena tak ada di sana untuk melindungi adiknya. Hati Parman diliputi rasa bersalah dan amarah yang membara. Pihak kepolisian berjanji akan menyelidiki kasus ini, tetapi Parman tahu prosesnya akan lambat. Ia menyadari betapa terbatasnya kemampuan hukum dalam menghadapi kelompok begal yang terorganisir. Kegagalan sistem ini membuat Parman kehilangan kepercayaan pada aparat penegak hukum. Ia mulai berpikir untuk mengambil tindakan sendiri. Malam itu, di hadapan jenazah Reza, Parman bersumpah akan membalas dendam. Ia bersumpah akan memburu semua orang yang terlibat, satu persatu, sampai ke akar-akarnya. Baginya, ini bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi juga membela kehormatan keluarganya. Parman tahu tindakannya berisiko. Sebagai anggota militer, ia terikat oleh aturan ketat. Namun, amarahnya lebih besar daripada rasa takutnya. Dalam hati, ia sudah memutuskan untuk meninggalkan kesatuan demi melanjutkan perjuangan ini. Keesokan harinya, Parman berdiri di depan cermin dengan seragam militernya. Ia melihat pantulan dirinya sebagai seorang prajurit yang pernah bersumpah melindungi negara, tetapi kini ingin menegakkan keadilan pribadi. Dalam hatinya, ia bergulat dengan dilema besar. Jika ia terus menjalankan misi ini, ia akan dianggap sebagai pengkhianat. Namun, jika ia diam, kematian adiknya akan menjadi sekadar angka di statistik kriminalitas. Parman pergi menemui atasannya, Mayor Hermawan, untuk meminta izin cuti. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan alasan personal yang tak ingin ia jelaskan secara rinci. Mayor Hermawan mengizinkan cuti tersebut, meskipun ia melihat keganjilan di mata Parman. Namun, Parman tahu, ini bukan sekadar cuti, ini adalah langkah awal meninggalkan segalanya. Setelah menyelesaikan administrasi, Parman mengemasi barang-barangnya. Ia menyimpan seragam dan perlengkapan militernya di sudut lemari, seperti menanggalkan identitasnya sendiri. Ia mengenakan pakaian biasa dan membawa sebuah tas kecil berisi kebutuhan dasar. Malam itu, ia meninggalkan barak dengan hati berat, tetapi tekadnya tak tergoyahkan. Parman menuju rumah keluarganya untuk terakhir kali sebelum memulai misi. Ibunya, yang sudah tua dan lemah, memandangnya dengan tatapan penuh tanya. Parman hanya berkata bahwa ia akan pergi untuk suatu urusan penting. Ia tak sanggup menjelaskan lebih jauh. Parman mencium kening ibunya, meninggalkan air mata di pipi wanita itu. Dengan langkah mantap, Parman pergi ke tempat kejadian perkara. Ia berdiri di sana, di jalan gelap tempat adiknya ditemukan. Ia menatap tajam ke arah gelap, seolah-olah mencoba menangkap bayangan pelaku di balik kegelapan. Dalam hatinya, ia bersumpah akan menemukan mereka, apapun risikonya. Langkah pertama Parman adalah mencari informasi tentang kelompok begal yang telah membunuh adiknya. Ia tahu bahwa kota ini penuh dengan orang-orang yang mengetahui seluk-beluk dunia kriminal, tetapi mereka enggan berbicara karena takut akan balas dendam. Dengan caranya sendiri, Parman mulai menyusuri jalanan yang penuh bahaya. Parman mendatangi warung kopi kecil yang sering menjadi tempat berkumpul para preman lokal. Di sana, ia menyamar sebagai seorang pria biasa yang sedang mencari pekerjaan. Ia memulai percakapan dengan hati-hati, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Pak Harun, akhirnya memberikan petunjuk pertama. Pak Harun memberitahu bahwa kelompok begal tersebut dikenal sebagai geng hitam, di kelompok yang terkenal kejam dan tak kenal ampun. Mereka sering beroperasi di malam hari, menyerang siapa saja yang lewat di jalan sepi. Parman mencatat informasi ini dalam pikirannya, menyadari bahwa ia harus berhati-hati karena mereka tidak segan-segan membunuh. Dengan informasi ini, Parman mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia menyelidiki lebih jauh tentang tempat-tempat yang sering menjadi markas sementara kelompok tersebut. Ia menyusuri lorong-lorong gelap dan berbicara dengan orang-orang yang terlihat mencurigakan. Setiap percakapan membawanya semakin dekat ke sasarannya. Malam itu, Parman akhirnya menemukan salah satu anggota kelompok tersebut di sebuah bar kecil. Tanpa membuang waktu, ia mengikuti pria itu hingga ke sebuah gang buntu.
Dengan sigap, Parman menginterogasi pria tersebut, memaksa keluar informasi tentang kelompoknya. Pria itu akhirnya menyerah dan memberitahu lokasi persembunyian mereka. Lokasi yang disebutkan oleh pria itu adalah sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Tempat itu terkenal angker di kalangan warga setempat, sehingga jarang ada yang berani mendekat. Parman, dengan tekad yang tak tergoyahkan, memutuskan untuk menyelidiki tempat tersebut pada malam hari. Saat tiba di rumah kosong itu, Parman merasakan hawa mencekam. Ia mengamati setiap sudut bangunan tua itu dengan teliti. Tidak ada cahaya yang terlihat, tetapi Parman mendengar suara langkah kaki di dalamnya. Ia tahu, ia tidak sendirian. Dengan tenang, ia memasuki rumah tersebut, menjaga setiap langkahnya agar tidak menimbulkan suara. Di dalam, ia menemukan tanda-tanda kehidupan, bekas makanan, puntung rokok, dan beberapa senjata tajam yang diletakkan sembarangan. Parman menyadari bahwa ia telah menemukan sarang mereka. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, ia mendengar suara pintu yang terbuka di belakangnya. Sekelompok pria masuk dengan santai, tidak menyadari kehadiran Parman. Mereka mulai berbicara tentang rencana mereka malam itu, termasuk target berikutnya. Parman menahan amarahnya, mendengarkan setiap kata yang mereka ucapkan. Ia mencatat nama-nama yang mereka sebutkan, mencari tahu siapa pemimpin kelompok ini. Namun, ketika ia mencoba keluar dari rumah itu, salah satu pria melihatnya. Terjadilah perkelahian sengit. Dengan keahlian militernya, Parman berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka, tetapi ia tahu tempat ini terlalu berbahaya untuk bertahan lama. Dengan cepat, ia melarikan diri, membawa informasi berharga yang baru saja ia dapatkan. Dengan informasi yang ia miliki, Parman mulai menargetkan anggota kelompok satu persatu. Ia menyadari bahwa untuk menjatuhkan kelompok ini, ia harus menghabisi mereka dari akar. Parman memutuskan untuk memburu salah satu anggota kunci yang sering disebut sebagai Hiu, seorang pria bertubuh besar yang dikenal kejam. Parman mengetahui lokasi Hiu melalui informasi yang ia dapatkan dari pria di rumah kosong itu. Hiu sering berada di sebuah tempat judi ilegal di kota. Parman menyamar sebagai salah satu penjudi untuk menyelinap masuk ke dalam tempat tersebut. Ia duduk di sudut ruangan, mengamati Hiu yang sedang bermain kartu dengan santai. Ketika Hiu keluar untuk mengambil udara segar, Parman mengikutinya. Ia menghadang Hiu di sebuah gang sempit, menodongkan pisau di lehernya. Hiu mencoba melawan, tetapi Parman lebih cepat. Dalam waktu singkat, Hiu tidak berdaya. Dengan tekanan, Hiu akhirnya mengungkapkan struktur organisasi geng hitam dan nama pemimpin utamanya, seorang pria bernama Saka. Setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, Parman meninggalkan Hiu di gang itu. Ia tahu bahwa setiap langkahnya semakin mendekatkannya ke tujuan, tetapi juga membuat dirinya semakin berisiko. Parman mulai merasa diawasi, tetapi ia tidak gentar. Baginya, ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Dengan nama Saka di benaknya, Parman menyusun rencana baru. Ia tahu bahwa Saka tidak akan mudah ditemukan, tetapi ia juga tahu bahwa pemimpin ini pasti memiliki kelemahan. Perburuan Parman baru saja dimulai, dan ia tidak akan berhenti sampai semuanya selesai. Di tengah kesibukannya memburu para pelaku, Parman tak bisa menghindari bayangan kenangan bersama adiknya. Suatu malam, ia duduk di kamar kontrakan kecil yang ia sewa, menatap foto keluarga mereka. Dalam foto itu, Reza tersenyum ceria dengan seragam SMA-nya. Ia teringat betapa Reza selalu memandangnya dengan penuh kekaguman, menyebutnya sebagai pahlawan keluarga. Parman kembali mengenang masa kecil mereka. Ia ingat saat mereka bermain di sungai dekat rumah, bagaimana ia selalu melindungi Reza dari anak-anak nakal di kampung. Janji yang pernah ia buat pada ibunya untuk menjaga Reza terus terngiang di telinganya. Namun kini, janji itu telah ia hianati, setidaknya dalam pikirannya. Rasa bersalah bercampur dengan amarah yang tak kunjung reda. Dalam keheningan malam, Parman bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang ia lakukan ini benar? Apakah membalas dendam adalah jalan yang tepat? Namun, setiap kali ia mencoba mencari jawaban, bayangan wajah Reza yang tak bernyawa selalu kembali menghantuinya. Meski dihantui masa lalu, Parman memutuskan untuk terus maju. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak ada satupun dari para begal itu yang akan lolos. Luka yang ia rasakan terlalu dalam, dan satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan menuntaskan dendam ini. Pagi harinya, Parman menutup foto keluarga itu dan memasukkannya ke dalam tas. Ia tahu bahwa terlalu lama tenggelam dalam kenangan hanya akan memperlambat misinya. Dengan tekad yang diperbarui, ia kembali menyusun langkah berikutnya untuk melacak jaringan geng hitam yang semakin jelas di peta pikirannya.
Langkah berikutnya membawa Parman ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. Informasi yang ia dapat dari Hiu menyebutkan bahwa gudang ini sering digunakan sebagai tempat transaksi ilegal. Tempat ini juga menjadi salah satu lokasi yang sering dikunjungi oleh Saka, pemimpin kelompok begal tersebut. Parman menghabiskan waktu beberapa hari untuk mengamati tempat itu. Ia memperhatikan keluar masuknya kendaraan, mencatat pola penjagaan, dan mencari celah untuk menyusup. Setelah merasa cukup yakin, ia memutuskan untuk masuk pada malam hari ketika aktivitas di gudang mulai berkurang. Dengan keahlian militernya, Parman berhasil menyelinap masuk tanpa terdeteksi. Di dalam, ia menemukan sejumlah barang bukti yang menguatkan keterlibatan kelompok ini dalam berbagai kejahatan, termasuk senjata api ilegal dan dokumen transaksi. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah papan tulis besar yang penuh dengan foto dan nama target mereka berikutnya. Saat sedang memeriksa dokumen, Parman mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia segera bersembunyi di balik tumpukan kotak kayu. Beberapa pria masuk ruangan itu, berbicara tentang rencana mereka. Parman mencatat percakapan itu dalam pikirannya, menyadari bahwa mereka sedang merencanakan serangan besar terhadap seorang tokoh masyarakat. Setelah para pria itu pergi, Parman menyusup keluar dari gudang dengan membawa dokumen penting. Ia tahu bahwa informasi ini bisa menjadi kunci untuk mengungkap lebih banyak tentang jaringan geng hitam. Namun, keberhasilannya ini juga menempatkannya dalam bahaya yang lebih besar. Dokumen yang Parman bawa dari gudang mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Di dalamnya terdapat nama-nama orang penting yang terlibat dalam mendukung operasi geng hitam, termasuk seorang pejabat pemerintah bernama Tuan Rinaldi. Pejabat ini memiliki pengaruh besar dan dikenal sebagai tokoh yang bersih, tetapi dokumen itu menunjukkan bahwa ia diam-diam membiayai aktivitas kriminal kelompok tersebut. Parman tidak bisa mempercayai apa yang ia baca. Ia teringat janji pejabat itu dalam berbagai pidato tentang memberantas kejahatan. Rasa muak memenuhi dirinya. Kini, ia menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya melawan geng hitam, tetapi juga melawan sistem yang korup. Dengan informasi ini, Parman mulai merancang strategi baru. Ia tahu bahwa Tuan Rinaldi adalah kunci untuk menjatuhkan seluruh jaringan kriminal ini. Namun, menyerang seorang pejabat sekelas itu tidaklah mudah. Parman membutuhkan lebih banyak bukti untuk memperkuat tuduhannya. Parman mulai membuntuti Tuan Rinaldi, mengamati setiap gerak-geriknya. Ia menemukan bahwa pejabat itu sering bertemu dengan orang-orang mencurigakan di sebuah restoran mewah di pusat kota. Di tempat inilah, Parman yakin, banyak rencana kejahatan besar dirancang. Namun, penyelidikan ini tidak berjalan mulus. Parman merasa diawasi oleh orang-orang yang ia yakini adalah anak buah Tuan Rinaldi. Ia tahu waktunya tidak banyak. Ia harus bergerak cepat sebelum identitasnya terbongkar dan nyawanya menjadi taruhan. Di tengah penyelidikannya, Parman menemukan fakta lain yang mengejutkan. Salah satu orang kepercayaan Tuan Rinaldi adalah mantan rekannya di kesatuan militer, Kapten Rahman. Rahman dikenal sebagai sosok yang ambisius, tetapi Parman tidak pernah menyangka bahwa ia akan terlibat dalam jaringan kriminal seperti ini. Parman merasa dikhianati. Ia teringat saat-saat mereka bertugas bersama, melindungi negara dengan semangat yang sama. Namun, kini Rahman berdiri di sisi yang berlawanan. Parman tahu bahwa konfrontasi dengan Rahman tidak bisa dihindari, tetapi ia ingin mencari tahu alasan di balik pengkhianatan ini. Dengan hati-hati, Parman mengatur pertemuan rahasia dengan Rahman di sebuah tempat yang netral. Saat mereka bertemu, suasana tegang memenuhi udara. Rahman awalnya mencoba menyangkal keterlibatannya, tetapi Parman menunjukkan bukti yang tak terbantahkan. Akhirnya, Rahman mengakui semuanya. Rahman menjelaskan bahwa ia terpaksa bekerja untuk Tuan Rinaldi demi melindungi keluarganya yang diancam. Meski alasan itu masuk akal, Parman tidak bisa memaafkannya begitu saja. Bagi Parman, pengkhianatan adalah dosa terbesar, terutama ketika melibatkan nyawa orang tak bersalah. Meskipun begitu, Rahman memberikan informasi penting kepada Parman, lokasi rahasia tempat Saka sering bertemu dengan Tuan Rinaldi. Informasi ini menjadi titik terang bagi Parman, tetapi ia tahu bahwa langkah selanjutnya akan menjadi yang paling berbahaya. Setelah pertemuannya dengan Rahman, Parman langsung menuju lokasi rahasia yang disebutkan. Tempat itu adalah sebuah villa terpencil di luar kota, dikelilingi oleh penjagaan ketat. Parman tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menangkap Saka dan Tuan Rinaldi dalam satu serangan. Namun, sebelum ia sempat bergerak, Parman dikejutkan oleh suara sirine polisi. Ternyata, Tuan Rinaldi telah melaporkannya sebagai buronan yang berbahaya. Parman kini menjadi target bukan hanya oleh geng hitam, tetapi juga oleh aparat hukum. Dengan cepat, Parman melarikan diri melalui jalanan gelap,
dikejar oleh kendaraan polisi dan beberapa anak buah Saka. Ia menggunakan setiap keterampilan yang ia pelajari di militer untuk menghindari pengejaran, melompat dari atap ke atap, dan bersembunyi di lorong sempit. Meskipun berhasil lolos, Parman kini sadar bahwa ia tidak bisa lagi bertindak sendirian. Ia membutuhkan bantuan, tetapi ia juga tidak tahu siapa yang bisa ia percayai. Dalam pelariannya, Parman kembali teringat pada Letnan Andi, salah satu rekannya yang masih menjunjung tinggi prinsip keadilan. Dengan sisa keberaniannya, Parman memutuskan untuk menemui Andi dan meminta bantuannya. Ia tahu bahwa ini adalah taruhan besar, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Perjuangannya belum selesai, dan Parman tidak akan berhenti sampai ia menuntaskan semuanya. Parman tiba di rumah Letnan Andi pada tengah malam, masih terengah-engah setelah pelariannya. Rumah Andi berada di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Parman mengetuk pintu dengan hati-hati, dan beberapa detik kemudian, Andi muncul dengan ekspresi terkejut. "Parman? Apa yang terjadi?" tanya Andi. Parman menjelaskan semua yang telah terjadi, dari pembunuhan Reza hingga keterlibatan Tuan Rinaldi dan Saka. Ia tidak menyembunyikan fakta bahwa dirinya kini menjadi buronan. Andi mendengarkan dengan seksama, dan meskipun terkejut, ia tidak ragu untuk membantu. "Kita pernah bersumpah untuk melindungi yang benar, Parman. Aku akan berdiri di sisimu." Andi memberikan Parman tempat beristirahat dan menyusun strategi baru. Mereka menyadari bahwa pertempuran ini lebih besar dari sekadar balas dendam. Ini tentang melawan sistem yang korup dan menegakkan keadilan. Dengan sumber daya yang terbatas, mereka merancang rencana untuk memaparkan kejahatan Tuan Rinaldi ke publik. Langkah pertama mereka adalah memeriksa dokumen dan barang bukti yang Parman dapatkan dari gudang. Andi, yang memiliki akses ke jaringan militer tertentu, mulai menghubungi beberapa orang terpercaya untuk mendukung misi mereka. Mereka juga memutuskan untuk menggunakan media sebagai senjata untuk menekan pihak berwenang. Parman merasa lega memiliki sekutu seperti Andi. Meski tahu bahaya yang akan mereka hadapi, ia merasa lebih yakin. Bersama Andi, ia merasa perjuangannya bukan lagi perjalanan sendirian. Namun, waktu mereka terbatas. Mereka harus bergerak cepat sebelum lawan mereka mengambil langkah lebih dulu. Parman dan Andi memulai penyusunan rencana mereka dengan menentukan prioritas. Target utama mereka adalah mendapatkan bukti kuat yang dapat menghubungkan Tuan Rinaldi dengan geng hitam dan aktivitas kriminal lainnya. Mereka tahu, tanpa bukti yang tak terbantahkan, mereka tidak akan bisa melawan kekuatan politik yang melindungi Rinaldi. Mereka memutuskan untuk menyerang titik terlemah dalam jaringan Rinaldi, yaitu lokasi transaksi rahasia yang disebutkan oleh Rahman. Lokasi itu adalah sebuah gudang penyimpanan di pelabuhan kota. Dari informasi yang mereka kumpulkan, transaksi besar akan terjadi di sana dalam beberapa hari ke depan. Andi, dengan pengalamannya sebagai perwira intelijen, memetakan rencana infiltrasi ke gudang tersebut. Mereka akan memasang alat perekam dan kamera tersembunyi untuk merekam aktivitas di sana. Bukti itu nantinya akan diserahkan ke jurnalis independen yang berani mengungkap kebenaran. Sementara itu, Parman melakukan pengawasan di lapangan. Ia menemukan bahwa penjagaan di gudang semakin ketat, menandakan bahwa transaksi yang akan dilakukan sangat penting. Ini memperkuat keyakinannya bahwa mereka berada di jalur yang benar. Namun, ia juga menyadari bahwa risiko kegagalan sangat besar. Di tengah persiapan, Parman kembali dihantui keraguan. Ia bertanya pada Andi, "Ya, apakah semua ini sepadan? Jika kita gagal, kita berdua akan hancur." Andi hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Jika kita diam, dunia ini akan tetap hancur." "Jadi, ya, ini sepadan." Kata-kata itu menguatkan hati Parman. Hari transaksi pun tiba. Dengan persiapan matang, Parman dan Andi menyusup ke area pelabuhan. Mereka bergerak di bawah bayangan malam, menghindari patroli penjaga yang bersenjata lengkap. Dalam waktu singkat, mereka berhasil memasang alat perekam di beberapa titik strategis di sekitar gudang. Di dalam gudang, Parman melihat Saka untuk pertama kalinya. Pria itu berpenampilan biasa, tetapi ada aura dingin yang memancarkan kekejaman. Di sampingnya, Tuan Rinaldi terlihat berdiri dengan percaya diri, memimpin pertemuan dengan sejumlah pria yang tampak seperti pengusaha. Parman mencatat setiap gerakan mereka. Namun, situasi berubah ketika salah satu penjaga menemukan alat perekam yang mereka pasang. Alarm segera berbunyi, dan seluruh penjaga bergerak untuk mencari penyusup. Parman dan Andi harus segera melarikan diri, tetapi bukti yang mereka kumpulkan belum lengkap. Parman mengambil risiko dengan memasuki gudang untuk merekam percakapan penting.
Andi berusaha mengalihkan perhatian para penjaga, tetapi Parman tertangkap di dalam. Ia menghadapi Saka secara langsung, dan perkelahian sengit pun terjadi. Meski berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Saka, Parman akhirnya dikepung dan dilumpuhkan. Saka, dengan tatapan penuh kebencian, mengancam untuk menghabisi nyawanya. Namun, sebelum ancaman itu terlaksana, Andi kembali dengan bantuan tak terduga, beberapa rekan militer yang bersedia melawan sistem korup. Pertempuran sengit terjadi di pelabuhan, dan meskipun situasi kacau, Parman berhasil membawa bukti keluar dari gudang. Setelah berhasil lolos dari pelabuhan, Parman dan Andi menyadari bahwa langkah mereka selanjutnya harus langsung menuju inti masalah, Saka. Namun, informasi yang mereka dapat menunjukkan bahwa Saka telah melarikan diri ke tempat persembunyian baru. Lokasi ini, sebuah villa terpencil di luar kota, dikenal sebagai benteng terakhir kelompok geng hitam. Parman tidak ingin membuang waktu. Bersama Andi dan tim kecil mereka, ia menyusun serangan untuk menjatuhkan Saka. Mereka tahu bahwa villa itu dijaga ketat oleh anak buah Saka, tetapi kali ini mereka membawa bukti kuat yang bisa digunakan sebagai tekanan jika sesuatu berjalan salah. Di villa tersebut, Parman akhirnya berhadapan langsung dengan Saka. Konfrontasi ini tidak hanya tentang dendam pribadi, tetapi juga tentang keadilan bagi semua korban kejahatan Saka. Dengan nada penuh kebencian, Saka mencoba memutarbalikkan keadaan, menyalahkan Parman atas semua kekacauan yang terjadi. Perkelahian fisik antara Parman dan Saka tidak terhindarkan. Keterampilan militer Parman diuji dalam pertarungan sengit ini. Meskipun Saka mencoba bermain licik, Parman akhirnya berhasil melumpuhkannya. Namun, sebelum Parman sempat menahan Saka, Tuan Rinaldi muncul dengan pasukan pribadinya. Rinaldi mencoba menawarkan kesepakatan kepada Parman, tetapi Parman menolaknya mentah-mentah. Ia menyerahkan bukti yang ia bawa kepada media yang telah menunggu di luar villa, memastikan bahwa kebenaran akan terungkap, apapun yang terjadi pada dirinya. Keesokan harinya, berita tentang keterlibatan Tuan Rinaldi dan Saka dalam jaringan kriminal besar tersebar luas. Media memberitakan secara detail tentang bukti yang Parman dan Andi kumpulkan, mengungkap kejahatan mereka kepada publik. Namun, Parman tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Saka dan Rinaldi masih memiliki pengaruh besar, dan mereka akan mencoba segala cara untuk menutup mulut Parman. Namun, Parman tidak gentar. Baginya, ini adalah pertarungan yang harus ia selesaikan, tidak peduli berapa banyak rintangan yang akan ia hadapi. Di sisi lain, dukungan publik mulai mengalir. Banyak pihak yang terinspirasi oleh keberanian Parman untuk melawan sistem yang korup. Andi juga memainkan perannya dengan melobi beberapa tokoh militer untuk memastikan bahwa Parman mendapatkan perlindungan. Meskipun demikian, ancaman terhadap Parman semakin nyata. Ia mulai merasa bahwa hidupnya akan terus berada dalam bahaya selama musuh-musuhnya masih bebas. Namun, tekadnya untuk membela kehormatan keluarganya dan mengungkap kebenaran tidak pernah goyah. Pada akhirnya, Parman menyadari bahwa ini bukan hanya tentang membalas dendam. Ini adalah perjuangan untuk memperbaiki dunia yang telah lama dikuasai oleh ketidakadilan. Dengan keyakinan penuh, ia bersiap untuk menghadapi babak terakhir dalam pertempurannya. Setelah berita tentang kejahatan Tuan Rinaldi dan Saka tersebar, publik mulai bereaksi. Demonstrasi terjadi di beberapa kota, menuntut keadilan dan pengunduran diri Rinaldi. Namun, Rinaldi masih memiliki jaringan kuat yang mencoba meredam situasi. Ia mengerahkan pengaruh politiknya untuk membungkam media dan menciptakan narasi bahwa bukti yang Parman berikan adalah palsu. Parman dan Andi menyadari bahwa waktu mereka terbatas. Dengan bantuan tim kecil yang mereka bentuk, mereka mulai menggali lebih dalam ke jaringan geng hitam. Mereka menemukan lokasi-lokasi penyimpanan bukti tambahan, seperti rekaman transaksi ilegal dan daftar anggota geng yang terlibat. Namun, lawan mereka tidak tinggal diam. Anak buah Saka melancarkan serangan balasan, mencoba menghancurkan tim Parman sebelum mereka bisa menyelesaikan misinya. Dalam sebuah penyergapan di tempat persembunyian mereka, Parman dan Andi nyaris tertangkap. Berkat pengalaman militer mereka, tim berhasil melarikan diri, tetapi satu anggota tim terluka parah. Kejadian ini membuat Parman semakin yakin bahwa mereka harus menyerang dengan cara yang lebih strategis. Mereka memutuskan untuk menggandeng seorang jurnalis investigasi terkenal, Rina, yang memiliki reputasi tidak takut mengungkap kebenaran. Rina setuju untuk membantu dengan syarat ia mendapatkan akses penuh ke semua bukti yang mereka miliki. Dengan kerjasama ini, mereka merancang operasi untuk mempublikasikan bukti baru secara bersamaan di berbagai media. Rina juga membantu menghubungi organisasi internasional yang dapat memberikan tekanan kepada pemerintah untuk bertindak terhadap Rinaldi dan Saka. Sementara Parman dan timnya bekerja keras,
Rinaldi melancarkan serangan psikologis terhadap mereka. Ia menggunakan media untuk menggambarkan Parman sebagai mantan prajurit yang tidak stabil dan berbahaya. Foto-foto lama Parman saat memegang senjata ditampilkan di layar televisi, menciptakan narasi bahwa ia adalah ancaman bagi masyarakat. Serangan ini membuat dukungan publik terhadap Parman sedikit goyah. Banyak orang mulai mempertanyakan kebenaran cerita yang selama ini ia ungkapkan. Andi, yang lebih berpengalaman dalam permainan politik, mencoba menenangkan Parman dan meyakinkannya untuk tetap fokus. Namun, serangan psikologis ini tidak hanya memengaruhi Parman, tetapi juga keluarganya. Ibu mereka, yang tinggal di kampung halaman, mulai mendapatkan ancaman dari orang-orang tak dikenal. Parman merasa bersalah karena melibatkan keluarganya dalam masalah ini, tetapi Andi mengingatkannya bahwa ini adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar. Meski demikian, Parman mulai menggunakan taktik yang sama untuk menyerang balik. Dengan bantuan Rina, ia mengungkap rekaman percakapan rahasia Rinaldi yang menunjukkan bagaimana ia memanipulasi media untuk melindungi dirinya. Rekaman ini dirilis secara daring dan segera menjadi viral, mengembalikan simpati publik kepada Parman. Kemenangan kecil ini memberikan semangat baru kepada Parman dan timnya. Mereka tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang memenangkan hati dan pikiran masyarakat. Parman menyadari bahwa untuk menghancurkan Saka dan Rinaldi sepenuhnya, ia harus memotong kepala jaringan ini. Mereka merancang rencana akhir untuk menyerang markas utama Saka, tempat di mana semua operasi kriminalnya diatur. Informasi tentang lokasi markas ini didapat dari salah satu anggota geng hitam yang menyerah setelah tertangkap. Namun, rencana ini sangat berisiko. Markas Saka terletak di sebuah bunker bawah tanah yang dijaga ketat dengan sistem keamanan canggih. Untuk masuk ke sana, Parman membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Ia dan timnya menghabiskan beberapa hari terakhir untuk mempelajari peta bunker dan merancang strategi detail. Andi memimpin tim kecil untuk menyusup ke sistem keamanan bunker, sementara Parman memimpin serangan langsung. Mereka juga mendapatkan bantuan dari beberapa mantan prajurit yang bersimpati pada perjuangan mereka. Dengan persiapan matang, mereka memutuskan untuk melancarkan serangan pada malam hari, ketika jumlah penjaga lebih sedikit. Saat serangan dimulai, Parman dan timnya menghadapi perlawanan sengit. Anak buah Saka telah dipersenjatai dengan peralatan canggih, membuat setiap langkah terasa seperti kematian yang mengintai. Namun, semangat Parman untuk membalas dendam atas kematian adiknya memberinya kekuatan ekstra untuk terus maju. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Parman akhirnya berhasil mencapai pusat bunker, tempat Saka bersembunyi. Di sini, ia menghadapi musuh lamanya dalam pertarungan terakhir yang menentukan nasib mereka berdua. Pertarungan antara Parman dan Saka berlangsung sengit. Saka, yang telah melatih dirinya untuk situasi seperti ini, memberikan perlawanan yang tidak terduga. Namun, Parman, dengan segala pengalaman militernya, menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Di tengah pertarungan, Saka mencoba memprovokasi Parman dengan mengungkit-ungkit kematian Reza. Adikmu hanya salah satu dari banyak korban, Parman. Aku bahkan hampir lupa namanya, ujar Saka dengan senyum dingin. Kata-kata ini membakar amarah Parman, membuatnya semakin bertekad untuk mengakhiri hidup Saka. Namun, Parman menyadari bahwa membunuh Saka hanya akan membuatnya sama seperti penjahat itu. Dengan usaha keras, ia berhasil menahan emosinya dan memilih untuk melumpuhkan Saka tanpa membunuhnya. Ia ingin Saka diadili dan dihukum sesuai dengan hukum. Setelah melumpuhkan Saka, Parman dan timnya segera mengambil semua dokumen penting dari bunker. Mereka juga memastikan bahwa Saka tidak akan bisa melarikan diri. Dalam perjalanan keluar, mereka menghadapi serangan terakhir dari anak buah Saka yang mencoba menyelamatkan bos mereka, tetapi Parman dan timnya berhasil melarikan diri dengan selamat. Saka akhirnya diserahkan kepada pihak berwenang, bersama dengan bukti-bukti yang cukup untuk menghukum seluruh jaringan kriminalnya. Meskipun kemenangan ini terasa manis, Parman tahu bahwa perjuangannya belum sepenuhnya selesai. Beberapa bulan setelah operasi tersebut, Saka dan Tuan Rinaldi diadili di pengadilan. Proses hukum berjalan lambat, tetapi bukti-bukti yang Parman dan timnya kumpulkan terlalu kuat untuk dibantah. Akhirnya, keduanya dijatuhi hukuman berat atas kejahatan mereka. Kemenangan ini dirayakan oleh banyak pihak, tetapi Parman merasa lega dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi dihantui oleh rasa bersalah atas kematian Reza. Ia tahu bahwa ia telah memenuhi janjinya kepada adiknya untuk menuntut keadilan. Namun, perjuangan ini meninggalkan bekas yang mendalam. Parman kehilangan banyak hal dalam prosesnya, termasuk kedamaian hidupnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan kota dan kembali ke kampung halaman untuk memulai hidup baru bersama ibunya. Andi,
yang menjadi salah satu pilar dalam perjuangan ini, terus melanjutkan misi mereka dengan menjadi pengawas di lembaga anti korupsi. Meski jalannya berbeda, Andi dan Parman tetap menjaga komunikasi dan saling mendukung dari kejauhan. Bagi Parman, perjalanan ini adalah pelajaran tentang arti keadilan, keberanian, dan pengorbanan. Meskipun luka di hatinya tidak akan pernah benar-benar sembuh, ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Dan bagi Reza, ia yakin adiknya kini bisa beristirahat dengan damai. Meskipun berhasil lolos, Parman kini sadar bahwa ia tidak bisa lagi bertindak sendirian. Ia membutuhkan bantuan, tetapi ia juga tidak tahu siapa yang bisa ia percayai. Dalam pelariannya, Parman kembali teringat pada Letnan Andi, salah satu rekannya yang masih menjunjung tinggi prinsip keadilan. Dengan sisa keberaniannya, Parman memutuskan untuk menemui Andi dan meminta bantuannya. Ia tahu bahwa ini adalah taruhan besar, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Perjuangannya belum selesai, dan Parman tidak akan berhenti sampai ia menuntaskan semuanya. Parman tiba di rumah Letnan Andi pada tengah malam, masih terengah-engah setelah pelariannya. Rumah Andi berada di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Parman mengetuk pintu dengan hati-hati, dan beberapa detik kemudian, Andi muncul dengan ekspresi terkejut. "Parman? Apa yang terjadi?" tanya Andi. Parman menjelaskan semua yang telah terjadi, dari pembunuhan Reza hingga keterlibatan Tuan Rinaldi dan Saka. Ia tidak menyembunyikan fakta bahwa dirinya kini menjadi buronan. Andi mendengarkan dengan seksama, dan meskipun terkejut, ia tidak ragu untuk membantu. "Kita pernah bersumpah untuk melindungi yang benar, Parman. Aku akan berdiri di sisimu." Andi memberikan Parman tempat beristirahat dan menyusun strategi baru. Mereka menyadari bahwa pertempuran ini lebih besar dari sekadar balas dendam. Ini tentang melawan sistem yang korup dan menegakkan keadilan. Dengan sumber daya yang terbatas, mereka merancang rencana untuk memaparkan kejahatan Tuan Rinaldi ke publik. Langkah pertama mereka adalah memeriksa dokumen dan barang bukti yang Parman dapatkan dari gudang. Andi, yang memiliki akses ke jaringan militer tertentu, mulai menghubungi beberapa orang terpercaya untuk mendukung misi mereka. Mereka juga memutuskan untuk menggunakan media sebagai senjata untuk menekan pihak berwenang. Parman merasa lega memiliki sekutu seperti Andi. Meski tahu bahaya yang akan mereka hadapi, ia merasa lebih yakin. Bersama Andi, ia merasa perjuangannya bukan lagi perjalanan sendirian. Namun, waktu mereka terbatas. Mereka harus bergerak cepat sebelum lawan mereka mengambil langkah lebih dulu. Parman dan Andi memulai penyusunan rencana mereka dengan menentukan prioritas. Target utama mereka adalah mendapatkan bukti kuat yang dapat menghubungkan Tuan Rinaldi dengan geng hitam dan aktivitas kriminal lainnya. Mereka tahu, tanpa bukti yang tak terbantahkan, mereka tidak akan bisa melawan kekuatan politik yang melindungi Rinaldi. Mereka memutuskan untuk menyerang titik terlemah dalam jaringan Rinaldi, yaitu lokasi transaksi rahasia yang disebutkan oleh Rahman. Lokasi itu adalah sebuah gudang penyimpanan di pelabuhan kota. Dari informasi yang mereka kumpulkan, transaksi besar akan terjadi di sana dalam beberapa hari ke depan. Andi, dengan pengalamannya sebagai perwira intelijen, memetakan rencana infiltrasi ke gudang tersebut. Mereka akan memasang alat perekam dan kamera tersembunyi untuk merekam aktivitas di sana. Bukti itu nantinya akan diserahkan ke jurnalis independen yang berani mengungkap kebenaran. Sementara itu, Parman melakukan pengawasan di lapangan. Ia menemukan bahwa penjagaan di gudang semakin ketat, menandakan bahwa transaksi yang akan dilakukan sangat penting. Ini memperkuat keyakinannya bahwa mereka berada di jalur yang benar. Namun, ia juga menyadari bahwa risiko kegagalan sangat besar. Di tengah persiapan, Parman kembali dihantui keraguan. Ia bertanya pada Andi, "Ya, apakah semua ini sepadan? Jika kita gagal, kita berdua akan hancur." Andi hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Jika kita diam, dunia ini akan tetap hancur." "Jadi, ya, ini sepadan." Kata-kata itu menguatkan hati Parman. Hari transaksi pun tiba. Dengan persiapan matang, Parman dan Andi menyusup ke area pelabuhan. Mereka bergerak di bawah bayangan malam, menghindari patroli penjaga yang bersenjata lengkap. Dalam waktu singkat, mereka berhasil memasang alat perekam di beberapa titik strategis di sekitar gudang. Di dalam gudang, Parman melihat Saka untuk pertama kalinya. Pria itu berpenampilan biasa, tetapi ada aura dingin yang memancarkan kekejaman. Di sampingnya, Tuan Rinaldi terlihat berdiri dengan percaya diri, memimpin pertemuan dengan sejumlah pria yang tampak seperti pengusaha. Parman mencatat setiap gerakan mereka. Namun,
situasi berubah ketika salah satu penjaga menemukan alat perekam yang mereka pasang. Alarm segera berbunyi, dan seluruh penjaga bergerak untuk mencari penyusup. Parman dan Andi harus segera melarikan diri, tetapi bukti yang mereka kumpulkan belum lengkap. Parman mengambil risiko dengan memasuki gudang untuk merekam percakapan penting. Andi berusaha mengalihkan perhatian para penjaga, tetapi Parman tertangkap di dalam. Ia menghadapi Saka secara langsung, dan perkelahian sengit pun terjadi. Meski berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Saka, Parman akhirnya dikepung dan dilumpuhkan. Saka, dengan tatapan penuh kebencian, mengancam untuk menghabisi nyawanya. Namun, sebelum ancaman itu terlaksana, Andi kembali dengan bantuan tak terduga, beberapa rekan militer yang bersedia melawan sistem korup. Pertempuran sengit terjadi di pelabuhan, dan meskipun situasi kacau, Parman berhasil membawa bukti keluar dari gudang. Setelah berhasil lolos dari pelabuhan, Parman dan Andi menyadari bahwa langkah mereka selanjutnya harus langsung menuju inti masalah, Saka. Namun, informasi yang mereka dapat menunjukkan bahwa Saka telah melarikan diri ke tempat persembunyian baru. Lokasi ini, sebuah villa terpencil di luar kota, dikenal sebagai benteng terakhir kelompok geng hitam. Parman tidak ingin membuang waktu. Bersama Andi dan tim kecil mereka, ia menyusun serangan untuk menjatuhkan Saka. Mereka tahu bahwa villa itu dijaga ketat oleh anak buah Saka, tetapi kali ini mereka membawa bukti kuat yang bisa digunakan sebagai tekanan jika sesuatu berjalan salah. Di villa tersebut, Parman akhirnya berhadapan langsung dengan Saka. Konfrontasi ini tidak hanya tentang dendam pribadi, tetapi juga tentang keadilan bagi semua korban kejahatan Saka. Dengan nada penuh kebencian, Saka mencoba memutarbalikkan keadaan, menyalahkan Parman atas semua kekacauan yang terjadi. Perkelahian fisik antara Parman dan Saka tidak terhindarkan. Keterampilan militer Parman diuji dalam pertarungan sengit ini. Meskipun Saka mencoba bermain licik, Parman akhirnya berhasil melumpuhkannya. Namun, sebelum Parman sempat menahan Saka, Tuan Rinaldi muncul dengan pasukan pribadinya. Rinaldi mencoba menawarkan kesepakatan kepada Parman, tetapi Parman menolaknya mentah-mentah. Ia menyerahkan bukti yang ia bawa kepada media yang telah menunggu di luar villa, memastikan bahwa kebenaran akan terungkap, apapun yang terjadi pada dirinya. Keesokan harinya, berita tentang keterlibatan Tuan Rinaldi dan Saka dalam jaringan kriminal besar tersebar luas. Media memberitakan secara detail tentang bukti yang Parman dan Andi kumpulkan, mengungkap kejahatan mereka kepada publik. Namun, Parman tahu bahwa perjuangan ini belum selesai. Saka dan Rinaldi masih memiliki pengaruh besar, dan mereka akan mencoba segala cara untuk menutup mulut Parman. Namun, Parman tidak gentar. Baginya, ini adalah pertarungan yang harus ia selesaikan, tidak peduli berapa banyak rintangan yang akan ia hadapi. Di sisi lain, dukungan publik mulai mengalir. Banyak pihak yang terinspirasi oleh keberanian Parman untuk melawan sistem yang korup. Andi juga memainkan perannya dengan melobi beberapa tokoh militer untuk memastikan bahwa Parman mendapatkan perlindungan. Meskipun demikian, ancaman terhadap Parman semakin nyata. Ia mulai merasa bahwa hidupnya akan terus berada dalam bahaya selama musuh-musuhnya masih bebas. Namun, tekadnya untuk membela kehormatan keluarganya dan mengungkap kebenaran tidak pernah goyah. Pada akhirnya, Parman menyadari bahwa ini bukan hanya tentang membalas dendam. Ini adalah perjuangan untuk memperbaiki dunia yang telah lama dikuasai oleh ketidakadilan. Dengan keyakinan penuh, ia bersiap untuk menghadapi babak terakhir dalam pertempurannya. Setelah berita tentang kejahatan Tuan Rinaldi dan Saka tersebar, publik mulai bereaksi. Demonstrasi terjadi di beberapa kota, menuntut keadilan dan pengunduran diri Rinaldi. Namun, Rinaldi masih memiliki jaringan kuat yang mencoba meredam situasi. Ia mengerahkan pengaruh politiknya untuk membungkam media dan menciptakan narasi bahwa bukti yang Parman berikan adalah palsu. Parman dan Andi menyadari bahwa waktu mereka terbatas. Dengan bantuan tim kecil yang mereka bentuk, mereka mulai menggali lebih dalam ke jaringan geng hitam. Mereka menemukan lokasi-lokasi penyimpanan bukti tambahan, seperti rekaman transaksi ilegal dan daftar anggota geng yang terlibat. Namun, lawan mereka tidak tinggal diam. Anak buah Saka melancarkan serangan balasan, mencoba menghancurkan tim Parman sebelum mereka bisa menyelesaikan misinya. Dalam sebuah penyergapan di tempat persembunyian mereka, Parman dan Andi nyaris tertangkap. Berkat pengalaman militer mereka, tim berhasil melarikan diri, tetapi satu anggota tim terluka parah. Kejadian ini membuat Parman semakin yakin bahwa mereka harus menyerang dengan cara yang lebih strategis. Mereka memutuskan untuk menggandeng seorang jurnalis investigasi terkenal, Rina, yang memiliki reputasi tidak takut mengungkap kebenaran.
Rina setuju untuk membantu dengan syarat ia mendapatkan akses penuh ke semua bukti yang mereka miliki. Dengan kerjasama ini, mereka merancang operasi untuk mempublikasikan bukti baru secara bersamaan di berbagai media. Rina juga membantu menghubungi organisasi internasional yang dapat memberikan tekanan kepada pemerintah untuk bertindak terhadap Rinaldi dan Saka. Sementara Parman dan timnya bekerja keras, Rinaldi melancarkan serangan psikologis terhadap mereka. Ia menggunakan media untuk menggambarkan Parman sebagai mantan prajurit yang tidak stabil dan berbahaya. Foto-foto lama Parman saat memegang senjata ditampilkan di layar televisi, menciptakan narasi bahwa ia adalah ancaman bagi masyarakat. Serangan ini membuat dukungan publik terhadap Parman sedikit goyah. Banyak orang mulai mempertanyakan kebenaran cerita yang selama ini ia ungkapkan. Andi, yang lebih berpengalaman dalam permainan politik, mencoba menenangkan Parman dan meyakinkannya untuk tetap fokus. Namun, serangan psikologis ini tidak hanya memengaruhi Parman, tetapi juga keluarganya. Ibu mereka, yang tinggal di kampung halaman, mulai mendapatkan ancaman dari orang-orang tak dikenal. Parman merasa bersalah karena melibatkan keluarganya dalam masalah ini, tetapi Andi mengingatkannya bahwa ini adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar. Meski demikian, Parman mulai menggunakan taktik yang sama untuk menyerang balik. Dengan bantuan Rina, ia mengungkap rekaman percakapan rahasia Rinaldi yang menunjukkan bagaimana ia memanipulasi media untuk melindungi dirinya. Rekaman ini dirilis secara daring dan segera menjadi viral, mengembalikan simpati publik kepada Parman. Kemenangan kecil ini memberikan semangat baru kepada Parman dan timnya. Mereka tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga tentang memenangkan hati dan pikiran masyarakat. Parman menyadari bahwa untuk menghancurkan Saka dan Rinaldi sepenuhnya, ia harus memotong kepala jaringan ini. Mereka merancang rencana akhir untuk menyerang markas utama Saka, tempat di mana semua operasi kriminalnya diatur. Informasi tentang lokasi markas ini didapat dari salah satu anggota geng hitam yang menyerah setelah tertangkap. Namun, rencana ini sangat berisiko. Markas Saka terletak di sebuah bunker bawah tanah yang dijaga ketat dengan sistem keamanan canggih. Untuk masuk ke sana, Parman membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Ia dan timnya menghabiskan beberapa hari terakhir untuk mempelajari peta bunker dan merancang strategi detail. Andi memimpin tim kecil untuk menyusup ke sistem keamanan bunker, sementara Parman memimpin serangan langsung. Mereka juga mendapatkan bantuan dari beberapa mantan prajurit yang bersimpati pada perjuangan mereka. Dengan persiapan matang, mereka memutuskan untuk melancarkan serangan pada malam hari, ketika jumlah penjaga lebih sedikit. Saat serangan dimulai, Parman dan timnya menghadapi perlawanan sengit. Anak buah Saka telah dipersenjatai dengan peralatan canggih, membuat setiap langkah terasa seperti kematian yang mengintai. Namun, semangat Parman untuk membalas dendam atas kematian adiknya memberinya kekuatan ekstra untuk terus maju. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Parman akhirnya berhasil mencapai pusat bunker, tempat Saka bersembunyi. Di sini, ia menghadapi musuh lamanya dalam pertarungan terakhir yang menentukan nasib mereka berdua. Pertarungan antara Parman dan Saka berlangsung sengit. Saka, yang telah melatih dirinya untuk situasi seperti ini, memberikan perlawanan yang tidak terduga. Namun, Parman, dengan segala pengalaman militernya, menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Di tengah pertarungan, Saka mencoba memprovokasi Parman dengan mengungkit-ungkit kematian Reza. Adikmu hanya salah satu dari banyak korban, Parman. Aku bahkan hampir lupa namanya, ujar Saka dengan senyum dingin. Kata-kata ini membakar amarah Parman, membuatnya semakin bertekad untuk mengakhiri hidup Saka. Namun, Parman menyadari bahwa membunuh Saka hanya akan membuatnya sama seperti penjahat itu. Dengan usaha keras, ia berhasil menahan emosinya dan memilih untuk melumpuhkan Saka tanpa membunuhnya. Ia ingin Saka diadili dan dihukum sesuai dengan hukum. Setelah melumpuhkan Saka, Parman dan timnya segera mengambil semua dokumen penting dari bunker. Mereka juga memastikan bahwa Saka tidak akan bisa melarikan diri. Dalam perjalanan keluar, mereka menghadapi serangan terakhir dari anak buah Saka yang mencoba menyelamatkan bos mereka, tetapi Parman dan timnya berhasil melarikan diri dengan selamat. Saka akhirnya diserahkan kepada pihak berwenang, bersama dengan bukti-bukti yang cukup untuk menghukum seluruh jaringan kriminalnya. Meskipun kemenangan ini terasa manis, Parman tahu bahwa perjuangannya belum sepenuhnya selesai. Beberapa bulan setelah operasi tersebut, Saka dan Tuan Rinaldi diadili di pengadilan. Proses hukum berjalan lambat, tetapi bukti-bukti yang Parman dan timnya kumpulkan terlalu kuat untuk dibantah. Akhirnya, keduanya dijatuhi hukuman berat atas kejahatan mereka. Kemenangan ini dirayakan oleh banyak pihak, tetapi Parman merasa lega dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi dihantui oleh rasa bersalah atas kematian Reza.
Ia tahu bahwa ia telah memenuhi janjinya kepada adiknya untuk menuntut keadilan. Namun, perjuangan ini meninggalkan bekas yang mendalam. Parman kehilangan banyak hal dalam prosesnya, termasuk kedamaian hidupnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan kota dan kembali ke kampung halaman untuk memulai hidup baru bersama ibunya. Andi, yang menjadi salah satu pilar dalam perjuangan ini, terus melanjutkan misi mereka dengan menjadi pengawas di lembaga anti korupsi. Meski jalannya berbeda, Andi dan Parman tetap menjaga komunikasi dan saling mendukung dari kejauhan. Bagi Parman, perjalanan ini adalah pelajaran tentang arti keadilan, keberanian, dan pengorbanan. Meskipun luka di hatinya tidak akan pernah benar-benar sembuh, ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Dan bagi Reza, ia yakin adiknya kini bisa beristirahat dengan damai.